Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Di sini dia Hari Suryaningrum dan kita akan bahas soal class assignment atau tugas kelas yang ada di PPT untuk materi job posting ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Destin Product di sini menggunakan sistem pembebanan biaya pesanan job dengan memiliki dua kategori biaya langsung, yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja pabrik langsung, dan memiliki satu pool cost pool atau kelompok biaya BOP, biaya overhead manufaktur ya, atau biaya overhead pabrik. Nah, Destin mengalokasikan biaya overhead pabrik dengan menggunakan direct manufacturing labor cost, artinya menggunakan biaya tenaga kerja pabrik langsung. Jadi kalau kita melihat ke soalnya di sini, ke PPT-nya, maka untuk alokasi biaya itu bisa menggunakan cost driver yang finansial maupun yang non finansial. Kalau dari soal tadi menggunakan finansial karena dia menggunakan direct labor cost atau biaya tenaga kerja langsung, gitu ya. Jadi kita masuk lagi ke soalnya tadi, ini dia. Jadi unitnya cost-nya itu adalah unit per cost-nya, unitnya menggunakan penggerak biaya ya. Nah, kemudian Destin itu menyediakan informasi di bawah ini. Untuk tahun 2014 ada biaya untuk anggaran dan ada aktualnya tahun 2014. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah biaya seluruh perusahaan selama tahun 2014. Artinya apa? Artinya perusahaan Destin ini menerima banyak job, banyak pekerjaan-pekerjaan yang total biayanya adalah semacam ini. Ini adalah anggarannya, ini adalah aktualnya. Terdiri dari BBL, TKL, dan BOP, ya kan? Nah, sekarang yang diminta adalah yang ke-1, hitung berapakah tarif BOP untuk actual dan untuk budget. Jadi kita tulis di sini nomor 1. Yang pertama adalah hitung tarif BOP actual, ya kan? Nah, bagaimana kita menghitung tarif ini rumusnya? Rumusnya itu kalau kita balik lagi ke sini, ini rumusnya adalah ini ya. Ini dia. Nah, untuk actual itu adalah actual cost dibagi dengan actual quantity atau actual unit. Unitnya adalah tadi biaya tenaga kerja langsung. Jadi kita hitung saja. Maaf, saya lagi batuk, tetap masih batuk ya. Jadi di sini tarif BOP aktual itu rumusnya adalah sama dengan BOP aktualnya, biayanya dibagi dengan unit, di mana unit ini menggunakan biaya TKL yang karena actual sama-sama actual gitu ya. Jadi berapakah tarif BOP-nya? Tarif BOP-nya ini adalah sebesar ingat ya, biayanya BOP adalah 2755 yang sesungguhnya. 2 sama dengan 2755.000 dibagi dengan, ingat penggeraknya adalah biaya TKL yaitu 1.450.000. Oke. Nah, ini biayanya atau tarifnya, ini saya tambahkan dulu karena koma-koma ya. Tarif BOP itu per jam TKL. Sorry, bukan per jam ya. Maaf salah. Per biaya TKL. Nah, tadi kan menggunakan ukuran finansial. Itu kalau untuk tarif aktual, sedangkan hitung
tarif BOP anggaran. Caranya tarif BOP anggaran itu sama dengan BOP anggaran dibagi dengan unit. Itu biaya TKL yang anggaran. Jadi tarif BOP-nya ini adalah sebesar, saya lebarin dulu aja, adalah sebesar, ya anggarannya 2.700.000 dibagi 1.500.000 sama dengan 2.700.000 dibagi dengan 2.500.000. Oke. Jadi 1 ya. 1.500.000, sorry, kok ini 2 juta ya, 1 ya. 1,8 per biaya TKL. Nah, selesailah soal nomor 1 yang diminta untuk menghitung tarif. Nah, soal nomor 2 ini adalah selama bulan Maret mencatat adanya job 626. Jadi bulan Maret menerima job 626 ya. Nah, job 626 ini diminta adalah hitung berapakah biaya untuk job 626 dengan menggunakan A, actual costing, B, normal costing. Nah, yang A kita tulis A ya. Yang A ini kita minta berapa jobnya. Nah, sebuah job pasti memiliki biaya produksi yang BBL, TKL, dan BOP, ya kan? Nah, itu kita tulis di sini. BBL-nya, TKL-nya, dan BOP-nya. BBL-nya BBL-nya di sini ada nilainya adalah untuk job 626 khusus menggunakan BBL 40.000. Di sini 40.000. Kemudian TKL-nya juga adalah 30.000 untuk job ini saja. Nah, BOP-nya berapa? Ingat, BOP tadi kan diketahui dari tarif dikalikan dengan unit penggeraknya, ya kan? Kalau yang A ini karena pakai actual, maka tarifnya adalah yang ini, actual. 1,9 dikalikan dengan penggeraknya tadi adalah biaya tenaga kerja. Jadi ini 30.000 biayanya. Ini saya tambahkan saja biaya ya, biaya TKL. Sehingga total biaya untuk job ini dengan metode actual adalah ini dia, 127. Ya, sedangkan yang B diminta menghitung kalau pakai metode ini ya, actual ya. Ini adalah BOP actual, ya kan? Nah, kalau ini pakai metode yang lain, kan masih sama tuh. Ininya, maaf ya, kalau saya masih sama untuk job yang sama tetapi metode yang beda, sehingga bahan baku BBL, TKL, dan BOP-nya sama, dimana tapi bedanya hanya di BOP. BOP sini tidak menggunakan tarif actual karena dia diminta pakai normal costing. Kalau normal costing berarti menggunakan tarif anggaran, ya. Jadi ini sama dengan tarif anggarannya ini
dikalikan, jangan lupa pengalinya adalah unit penggerak, yaitu biaya tenaga kerja. Nah, ini adalah BOP applied ya. Jadi ketemulah sudah jawaban 2A dan 2B. Nah, kemudian yang nomor 3 diminta pada akhir 2014 hitunglah under over allocated overhead under normal costing. Why is there no under overhead under actual costing? Jadi kalau tadi tahun ya, ini tahun akhir tahun 2014 tahu. Kok jadinya tahu? Tahun ya, bukan tahu. Ini karena lapar kayaknya jadinya tulisnya tahu. Akhir tahun 2014 itu ini bordernya. Akhir tahun 2014 diminta menghitung under over allocated. Nah, kita harus menentukan berapakah biaya 1 tahun, ya kan? Nah, ingat kalau kita menggunakan BBL, TKL, biaya TKL setahun dan BOP ya. Nah, kalau kita menggunakan normal costing, ini pakai normal costing ya. Normal costing BBL-nya ini ya 1.900.000 karena sesungguhnya kan. Kemudian TKL-nya 1.450. Maka BOP-nya adalah pakai sekali lagi kalau normal kita pakai tarif anggaran, ya kan? Ini dikalikan dengan unitnya. Unitnya tadi adalah biaya TKL sesungguhnya yang actual. Maka ini adalah biaya produksi dari seluruh pekerjaan atau job yang diterima oleh perusahaan selama tahun 2014. Nah, padahal biaya produksi aktualnya sesungguhnya itu terdiri dari ini ya. Saya copy saja biar cepat. Sesungguhnya yang ini itu adalah sebesar 2.755. 2.755. Ini. Nah, ini adalah biaya produksi applied. Ini adalah dari BOP applied. Ini adalah BOP actual. Nah, ada selisih. Terjadi apa? Under atau over applied? Ya, yang itu adalah terjadi under applied, yaitu sebesar saya perbesar dulu lagi biar sebesar ini lebih kecil ini dengan ini. Jadi kalau under applied harusnya minus ya. Jadi ini saya ulangi, ini kurangi ini. Nah, ini ada under applied minus 145. Kemudian why there is no under untuk actual costing, nggak ada under applied karena actual ya tetap actual ya, sama. Jadi untuk actual costing tidak ada under atau over applied karena tarif yang digunakan adalah tarif
tarif aktual. Ini kita buktikan aja ya. Ini kalau BOP ini kita pakai rumus ya, sama dengan, ingat tarifnya karena ini aktual, berarti kita pakai tarif aktual, betul? Dikalikan dengan penggeraknya adalah biaya tenaga kerja. Jadi tetap sama 2775. Jadi tidak ada perbedaan. Tetap BOP tetap sebesar 27755. Ini dia. Jadi BOP-nya tetap sebesar 2755. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Mengapa perusahaan, pertanyaannya adalah why manajer produk memilih menggunakan normal costing. Mengapa memilih menggunakan normal costing? Karena dengan normal costing biaya produksi bisa diketahui meskipun periode belum berakhir. Maksudnya di sini adalah kalau kita mau tahu berapakah biaya job, kita bisa tahu langsung. Tapi kalau kita mau tahu berapakah biaya perusahaan dari Januari sampai Desember, itu kita baru tahu kalau actualnya sudah kita kumpulkan biayanya sampai Desember. Nah, dengan menggunakan normal costing, kita bisa tahu berapa biayanya berdasarkan anggaran yang dibuat oleh perusahaan. Nah, itu dia. Jadi saya kira itu jawaban untuk tugas kelas job costing. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kelas online atau di kelas tatap muka. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.